Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kali ini saya ingin menjelaskan atau mereview kembali tentang data flow diagram. Kebetulan yang diagram ini yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa sendiri, yaitu di sini mahasiswa yang punya diagram DFD ini adalah Abdul Aziz Ihsan Al-Ayubi dari kelas 6O. Ini ada beberapa diagram yang dia buat. Nah, diagram yang dia buat ini saya akan cek. Jadi saya cek dulu adalah jumlah dari arus data, karena arus data sangat penting untuk melihat apakah diagramnya balance atau tidak. Nah, di sini saya memberikan tanda dulu untuk diagramnya, alur datanya. Nah, di sini baru saya cek saya akan cek. Jadi saya cek tuh untuk dia balance atau tidak adalah saya cek dulu konteks, baru saya lihat diagram nolnya. Nah, di sini saya kita lihat dulu. Di sini ada mahasiswa, ada namanya proposal skripsi. Jadi saya lihat lagi. Di sini berarti saya kasih tanda dia proposal skripsinya. Nah, sekarang dari diagram 0 harus ada namanya proposal skripsi. Nah, ini ada. Berarti ini udah benar. Nah, baru selanjutnya ada draft skripsi. Ini juga harus dilihat lagi ya arusnya, panahnya itu sama atau tidak. Nah, di sini draft skripsi, panahnya adalah masuk dari mahasiswa ke proses. Nah, di sini kita cari juga draft skripsinya. Oke. Nah, ini ada draft skripsi dari mahasiswa ke draft ke proses juga, ini ada. Nah, ini berarti dia udah benar. Lalu ada skripsi, dia dari proses ke mahasiswa, berarti di sini kita kasih tanda lagi. Skripsi, kita cari skripsi. Berarti ini. Nah, ini ternyata kita lihat, ini panahnya ada 2. Ini harusnya tidak boleh ada panah seperti ini 2. Ya, untuk arus data itu gambar panah ini dia harus 1. Jadi di sini saya rubah jadinya. Saya rubah dulu. Saya kasih warna biru ya. Saya kasih warna biru di sini. Nah, ini harusnya ini dirubah. Ya, ini dirubah ke sini. Ya, saya rubah dulu. Ini panahnya harusnya ke sini. Ini mungkin agak sedikit kecil. Saya kasih tiknya mungkin lebih gede. Nah, ini harusnya begini. Ya. Nah, berarti waktu untuk yang diagram 0 juga ini juga harus yang ini harus dirubah. Jadi harus sama dengan yang diagram konteks. Nah, seperti ini. Ya. Nah, baru nanti ini panahnya udah diperbaiki, berarti di sini saya cek lagi, tadi ada skripsi, sudah ada, berarti yang ini juga ada skripsi. Ya, oke, selanjutnya cek lagi, berikutnya adalah nilai hasil sidang. Ini yang ke mahasiswa, nilai hasil sidang. Ini ada. Ya, berarti yang di sini kita cek nilai hasil sidang yang ke mahasiswa. Ini sudah ada. Ya, sudah ada. Saya cek lagi panahnya ke mahasiswa. Ya.
Dan di sini juga panahnya ke mahasiswa. Oke, di sini berarti sudah sama diagramnya. Baru saya cek BAK. Di BAK ini saya cek lagi. Nah, di sini ada lagi nih dia arusnya nih salah. Ya, arusnya ini kenapa jadi 2? Ini saya lihat lagi ke diagram diagram nolnya. Salahnya di mana? Tadi ada di proposal skripsi ini kenapa ada 2 di BAK proposal skripsi. Nah, ini harusnya arus masuk. Nah, ini berarti harusnya ke BAK berarti arus keluar. Ya, jadi dia harus arus keluar. Jadi di sini saya rubah lagi untuk proposal skripsi, saya ganti itu dia arus keluar. Ya. Ini juga sama. Berarti proposal skripsinya adalah arus yang keluar. Gitu. Ya. Lalu cek lagi kita masing-masing tadi nama aliran datanya saya kasih warnanya berbeda. Di sini kasih warna misalkan hijau ya biar beda dengan yang di arus alir data yang ada di mahasiswa. Di sini ada tadi proposal skripsi yang ini masuk lalu ke proposal skripsi. Berarti ini saya tandakan proposal skripsi. Nah, di bawahnya sudah benar proposal skripsi. Ya, next. Di sini di BAK ada namanya surat persetujuan. Surat persetujuannya ada di sini. Ini berarti benar. Di sini tadi surat persetujuan. Ya, lalu ada di sini masuk draft skripsinya. Nah, sini ada draft skripsi, saya masuk draft skripsinya. Ya, jadi saya hitung 1, 2, dan 3. Ada 3 aliran data, berarti sini adalah ada dimasuk draft skripsi ya. Nah, di sini ternyata draft skripsinya juga tadi ini masuk ke BAK dan ternyata draft skripsinya ini panahnya 2 kali lagi nih. Nah, ini berarti salah. Berarti saya masukkan di sini draft skripsi. Ya, saya masukkan begini. Lalu kita cek lagi untuk draft skripsinya. Ada yang masuk. Nah, di sini berarti saya kasih tanda draft skripsi. Nah. Oke, baru berikutnya ada nilai hasil sidang. Nah, ini kenapa jadi ada 2 lagi? Kita lihat nilai hasil sidangnya. Nilai hasil sidang harusnya ke mahasiswa ya. Ke mahasiswa atau ke BAK nih maksudnya. Ini mungkin maksudnya adalah ke ke BAK. Pernyataan nilai hasil sidang berarti ini kemungkinan ada dari BAK ke ini. Berarti saya masukin lagi harusnya nah ya berarti yang di bawah juga BAK ini kita lihat lagi berarti ini yang masuk ke sini berarti masuk ke proses dari BAK ya. Oke, nah ini saya cek lagi ini ada
Nah, ini cek juga, kita lihat. Oke, nah ini ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, ini masih ada panah ternyata. Tapi panahnya nggak ada tulisannya. Dan di sini kita cek, ini ternyata ada panahnya. Ya, ada panahnya, dan ini berarti kita harus masukkan lagi. Ya, di sini ada tulisan pernyataan sidang, siap sidang. Berarti di sini harus ditulis misalnya pernyataan siap sidang. Di sini ditulis ya, saya tulis di sini aja. Jadi saya pakai yang ini. Jadi di sini kan hitam. Di sini terus adalah pensil ya, ini ya. Berarti saya rubah dulu. Ini ke hitam. Di sini jadinya pernyataan ya, tadi apa? Pernyataan siap sidang. Oke, saya tulis adalah siap sidang. Siap sidang. Nah, baru kalau ada ini bisa ditandakan. Oke, di sini tadi pernyataan siap sidang. Oke, kita lihat yang bawah. Kita lihat yang bawahnya. Oke, di bawah ini ada pernyataan siap sidang. Oke. Nah, kita lihat dari pernyataan siap sidangnya, dia masuk ke BAK. Kita lihat pernyataan sidang memang masuk ke BAK, berarti sama ya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 arus yang hubungannya dengan BAK. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ya. Oke, cek lagi berikutnya. Sekarang ada yang namanya apa di sini, dosen. Misalnya dosen 1, 2, 3, ada 3. Saya cek lagi di sini, saya kasih warna yang berbeda. Misalnya warnanya saya merah. Sini ada proposal skripsi. Saya masukkan proposal skripsi. Ya, di sini kita lihat proposal skripsi. Panahnya sama, ini ada proposal skripsinya. Ya, berarti udah benar. Lalu di sini ada skripsi. Skripsinya ternyata masuk 2 kali juga. Dan ini berarti salah di sininya. Harusnya 2 kali. Dan di sini kita lihat juga ini ada 2 yang masuk. 2 yang masuk ke BAK. Oke, ini ada 2 yang masuk ke BAK. Ini ada skripsi tadi. Dan di sini berarti skripsi ada. Cuma ini tadi 2 kali. Di sini skripsinya 2 kali, sebenarnya nggak boleh juga. Berarti di sini harus dirubah lagi arusnya. Ini berarti saya masukkan arusnya. Ya, saya masukkan arusnya. Begitu juga yang ada di sini.
Kayak ini saya masukkan arusnya. Ini masukkan arusnya. Ya, panahnya. Oke. Baru saya cek lagi, di sini ada skripsi, udah. Berarti saya tandakan lagi skripsi di sini. Nah, skripsi di sini. Lalu yang kedua di sini pernyataan siap sidang. Oke, pernyataan siap sidang. Saya kasih tanda, berarti di sini pernyataan siap sidang dikasih tanda. Gitu. Ya, baru ini ada 3 benar. Ini ada 3 juga. Nah, sekarang baru saya cek yang dari prodi. Saya cek dari prodi ada, saya kasih tanda yang beda lagi, mungkin warnanya rose ya. Oke, saya kasih tanda pernyataan siap sidang, ini masuk ke sini. Oke, pernyataan siap sidang. Ini ada tidak? Pernyataan siap sidang. Nah, ini mana pernyataan siap sidangnya? Tidak ada. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini tidak seimbang atau unbalance. Berarti pernyataan siap sidang ini nggak masuk ini di sini. Berarti harus dimasukkan terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu. Ya, pernyataan sidangnya ditulis dulu. Siap sidang misalnya, di sini juga pernyataan siap sidang. Ini tiba-tiba nggak ada siap sidang, saya hapus saja di sini pernyataan siap sidangnya. Oke, saya hapus di sini. Saya hapus dulu, berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, ini berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Sekarang proposal skripsi ada. Saya mau masukkan proposal skripsi. Ya, di bawah juga berarti proposal skripsi. Ya, lalu ada surat persetujuan masuk. Di sini ada surat persetujuan masuk. Berarti di sini ada surat persetujuannya masuk. Dan draft skripsi. Dia ke prodi. Yang ini juga dicek lagi draft skripsinya ke prodi. Ya. Baru yang terakhir nilai hasil sidang ini masuk. Dan ini nilai hasil sidangnya juga ada. Ya, berarti kalau misalnya kita cek di sini berarti jumlah arus ini yang berhubungan dengan entitas ini berarti dia mesti harus sama jumlahnya. Di sini kita lihat mahasiswa ada 4, BAK ada 2, 3, 4, 5, prodi tuaga 4, dosen tuaga. Nah, sini kita lihat juga mahasiswa 1, 2, 3, BAK 1, 2, 3, 4, 5, lalu prodi 1, 2, 3, 4, dosen 1, 2, 3. Ya, jadi sama dengan yang ada di sini. Ya, baru setelah itu dicek arusnya, jadi arah arusnya benar atau tidak. Kita cek di sini. Kita lihat, oke, ini mahasiswa masuk ke proposal skripsi diterima oleh BAK. Ya, dia juga proposalnya dikirim ke dosen. Ya, baru dari dosen dia kasih skripsinya beserta pernyataan siap sidang. Nah, di sini ternyata pernyataan siap sidang aja yang dikasih. Tapi skripsinya
tidak dikasih nih, kesannya seperti itu. Jadi ini harus ditambahkan. Berarti ditambahkan dulu. Nah, di sini harus ditulis ditambah. Nah, ini ditambahkan sama skripsi. Jadi ini satu arus itu ada 2 nama. Ya, nama aliran datanya di sini juga sama. Tadi yang ke BAK ya. Yang ke BAK tadi yang siap surat persetujuan, pernyataan siap sidang ya. Pernyataan siap sidang ini berarti ditambahkan lagi sama skripsi. Gitu. Oke, ini udah dimasukkan. Setelah itu dikasih ke BAK. Ya, pernyataan sidang ke BAK. Nah, di sini kita lihat ini ada surat persetujuan dari prodi. Ya, surat persetujuan dari prodi. Ini kita lihat dia kasih surat persetujuan ke prodi. Ini ada surat persetujuan, tapi ternyata dari sini ada yang ngebalik. Ya, di sini ada yang ngebalik. Ya, jadi ngebalik, jadi membingungkan sekali. Ini arusnya kemana ini? Gitu ya, arus dari yang ini harusnya dari mana? Kenapa tiba-tiba di dalam sini ya proposal si prodi ngasih surat persetujuan, tapi tiba-tiba di dalam sini ada proposal. Nah, ini hubungannya mana ini proposalnya? Kan jadi ini bisa dianggap salah. Ya, karena apa? Jadi tidak sesuai dengan tadi alur ceritanya. Jadi kalau kayak gini mesti harus rubah. Berarti yang merubah apa? Di sini kan ada tulisan mahasiswa proposal skripsi dia berikan BAK. Kenapa nggak dimasukkan dari sini? Dari sini ke saya ambil, berarti dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. Gitu. Ya. Ya, dari sini. Nah, ini mendingan dilengkungkan ya supaya ketahuan mana arusnya. Nah, ini dari sini. Nah, oke. Ya, proposal skripsi. Jadi si mahasiswa dia kirim proposal skripsinya ke BAK. Baru setelah itu ini juga kasih ke dosen proposal skripsinya dan juga kasih juga ke prodi. Jadi mahasiswa itu mengasih ke BAK, ke prodi sama juga ke dosen. Baru setelah itu tadi dosen memberikan tadi pernyataan siap sidang. Lalu dia kasih ke BAK pernyataan sidang tapi sama skripsinya. Jadi dosennya ngasih skripsinya ke BAK. Ceritanya seperti itu kalau lihat diagram ini. Baru prodi dari proposal ini dia kirim surat pernyataan ke persetujuan ke BAK. Ya. Ini jadi dari mahasiswa baru proposal skripsi dia juga kasih proposal skripsi sehingga dia mendapatkan surat persetujuan ya. Jadi dia dapatkan surat persetujuan dan diberikan kepada BAK. Ya. Baru setelah itu tadi mahasiswa dia kasih draft skripsinya dikasih ke prodi. Dari prodi dia kasih nilai hasil sidangnya baru hasil sidangnya ke
kemana? Di sini nilai sidangnya kasih ke mahasiswa dan juga kasih ke apa nih? Oh, ini kita lihat hasil sidang. Di sini ada hasil sidang. Ya, ada hasil sidang. Berarti kalau ini seperti ini hasil sidang masuk, prodi juga ngasih hasil sidang masuk. Ya. Ini sebenarnya yang ngasih nilai hasil sidangnya siapa dulu? Ini karena dia tadi panahnya ada 2, jadi membingungkan sekali. Makanya di sini dibilang tidak boleh ada panah 2, ya. Panahnya cuma ada 1. Arah panahnya itu harus 1. Jadi nggak boleh ada 2 panah di sini. Ya, kalau misalnya ini seperti ini, saya tulis misalkan BAK, saya masukkan nilai hasil sidang. Nah, dari nilai hasil sidang seharusnya sih di sini dari prodi ya. Prodi memberikan nilai sidang misalkan. Tadi draft skripsi dia memberikan nilai hasil sidang dan sidangnya ke oke, nah ini saya rubah aja dulu sini dari BAK aja lah. Dari BAK ngasih nilai sidang, baru nilai sidang kasih ke ke prodi. Tapi di sini saya masukkan lagi di sini. Oke, saya masukkan panahnya, jadinya saya kebalikan. Ya. Lalu yang ini juga saya pindahkan. Nah, oke. Nah, ini kalau seperti ini jadi masuk. Ya, jadi di sini tadi mahasiswa kasih draft skripsi, lalu draft skripsi dikasih ke BAK, dari ke prodi, draft skripsi kasih ke prodi, terus prodi draft skripsi baru BAK ini juga draft skripsinya, draft skripsi dia kasih ke prodi, dia juga kasih ke BAK, ini ada panahnya ya, ke BAK, baru BAK kasih hasil sidang dan juga nilai sidang kasih ke prodi. Jadi kesannya di sini adalah mahasiswa waktu memberikan draft skripsi diberikan 2, berarti BAK sama prodi, sehingga yang ngasih nilai itu BAK. Terus BAK kasih nilai ke prodi dan juga kasih ke mahasiswa. Ya, itu jadi seperti itu. Ya, di sini harus diperhatikan memang adalah apakah dia balance atau tidak. Jadi waktu dicek adalah balance atau tidak. Lalu untuk melihat narasi cerita itu dilihat dari diagram 0. Nah, ini kalau dicek, kalau misalnya kita bandingkan dengan narasi cerita sebelumnya, ini menjadi mungkin misinformasi. Berarti informasinya ada yang salah di sini. Ya, jadi kalau kita lihat bandingkan dengan narasi yang sebenarnya. Jadi tapi untuk yang saya rubah ini itu kalau namanya kita hubungkan dengan balance atau dia sama atau tidak, harusnya dibandingkan tadi dengan diagram 0 dan diagram konteks, ini konteks sama 0, ini udah balance. Tapi untuk melihat ceritanya benar atau salah, ini bisa dilihat di diagram 0. Ya, jadi mungkin malah yang bacanya akan menjadi miscommunication. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin cerita lalu kalian bikin gambarnya dan ternyata di sini banyak sekali yang miss di dalam narasinya, sehingga pembaca juga bisa jadi miss gitu. Ya, itu biasanya tergantung dari diagram 0. Tapi kalau untuk yang kita bandingkan tadi konteks sama 0, ini kita balance-nya ini udah benar. Ya, kalau secara teknik udah benar. Cuma kalau untuk ceritanya menjadi miss gitu. Ya, itu aja untuk yang diagram
0. Nah, di sini diagram rinci, nah ini kayaknya nyontek sama yang lain. Ini sebelumnya udah saya kasih tahu bahwa ini nggak boleh ada entitas dan entitas. Ini berarti harus di review ulang lagi bahwa sebelumnya itu bahwa yang tidak boleh tadi adalah yang dilakukan adalah entitas ketemu entitas, itu yang tidak boleh, atau entitas ke data storage, ya itu tidak boleh. Nah, yang kedua, ini satu lagi yang tadi, karena di sini ada yang miskom. Yang miskomnya di mana? Nah, miskomnya ada di tadi arah arus. Nah, di arah arusnya tadi tiba-tiba yang tadi si entitas dia kasih ke data ke proses, baru kasih ke entitas, dan tiba-tiba ini ada yang masuk. Ini masuk dari mana nih? Ya, ini masuk dari mana? Jadi ini nggak jelas. Ya, ini mana? Ini dari mana? Ya, kita nggak boleh menulis arus terus balik lagi gitu. Arus ke entitas lagi. Ya, itu kurang tepat. Jadi seharusnya tadi dibilang kalau namanya arus harus jelas, berarti arusnya ada input, ya, ada arus input dan arus output. Ya, berarti kalau misalkan ini ada seperti ini, berarti diagram yang ini juga harus memberikan. Ya, sehingga kalau kayak gini baru kelihatan. Ya, baru kelihatan bahwa dia ada arus yang masuk dan juga arus yang keluar. Ya. Lalu di sini ada beberapa dari diagram yang memang tidak dibolehkan juga. Ya, ini juga tadi sebelumnya ada yang bikin seperti ini ya. Bikinnya ini masuk, masuk langsung loss. Ya, ini nggak ada keluarnya. Ya, nah ini nggak boleh. Jadi dia ada arus masuk tapi tidak ada yang keluar. Ya, nah itu nggak boleh. Jadi misalnya kayak gini. Ya, tiba-tiba ini masuk aja tapi ini nggak ada. Ya, ini nggak ada, jadi itu nggak boleh. Jadi ini kalau misal nggak ada, itu sebut dengan black hole. Ya, black hole. Ya, jadi kalau ada yang masuk semua, ya entitas masuk, lalu ada entitas lain masuk aja, nggak ada yang keluar. Nah, kalau ini nggak ada yang keluar, berarti disebut dengan black hole. Jadi dia masuk kayak diserap gitu. Jadi arusnya itu diserap. Ya, ini kita bisa katakan salah. Ya, itu salah. Ya, jadi kalau misalnya dibuatnya seperti ini, kita bikin lagi, misalkan ada entitas masuk, lalu entitas lain masuk. Ya, nah ini harus ada yang keluar. Ya, nah ini boleh. Ya, oke. Bagaimana kalau kita buatnya dia seperti ini? Kali mungkin mahasiswa ada yang buat, bikin. Ini ada proses, totalnya ada yang keluar ke entitas. Nah ini misalnya keluar entitas. Nah ini disebut dengan disebut dengan miracle atau keajaiban. Ya, miracle atau ajaib. Berarti yang dimana tidak ada proses yang masuk, jadi tidak ada arus yang masuk, tiba-tiba langsung ada yang keluar. Jadi sama aja kayak kalian lagi mengumpulkan tugas, tiba-tiba kalian lagi nggak ngerjain tugas, udah ada tugasnya dipegang sama dosen.
Nah, itu berarti ajaib sekali gitu, mahasiswa nggak bikin ngerjain tugas, tiba-tiba tugasnya sudah ada di dosen. Jadi nilainya tiba-tiba ada gitu kan. Nah, itu ajaib ya kalau kita bilang. Jadi itu nggak boleh. Jadi harus ada, ini harusnya apa, kalau kita bilang salah, jadi kalau ini salah seharusnya bagaimana? Tetap harus dimasukkan, arus di sini, arus masuk ya. Nah ini baru boleh. Ini masuk jadi dia berikan, ke entitas. Nah, ini baru boleh. Ya oke, segini aja saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.